Salam, selamat pagi dan salam jumpa lagi Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dari channel Suara Sabda Pagi Sabtu 11 Mei 2024 di mana saja berada. Sebelum kita mendengar dan merenungkan suara firman Tuhan dari Suara Sabda Pagi hari ini, kita membukanya dengan sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Putramu menjanjikan Roh Kudus kepada para rasul dan memenuhi janjinya sesudah ia naik ke surga. Semoga kami pun Kau limpahi karunia Roh Kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan suci yang akan menjadi inspirasi renungan Suara Sabda Pagi hari ini saya ambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai 28. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar Suara Sabda Pagi. Tema renungan dari Suara Sabda Pagi hari ini saya beri judul, "Mintalah maka kamu akan menerimanya." Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang beragama dan beriman, tentu kita tidak lupa berdoa. Dan kita bukan orang yang tidak tahu berdoa. Setiap hari, bahkan setiap waktu kita melakukannya. Bagi kita, doa merupakan penghangat hati, budi, dan pikiran kepada Allah. Dengan berdoa, kita menjalin relasi dengan Allah. Doa adalah sarana penting untuk membangun komunikasi yang akrab, mesra, dan intim dengan Allah. Ketika kita berdoa, kita mengakui ketergantungan kita kepada Allah dan membuka hati kita untuk menerima kasih dan pertolongan dari Allah. Doa juga merupakan cara atau sarana untuk mengungkapkan rasa syukur, pujian, dan permohonan kepada Allah. Bapak Ibu para pendengar Suara Sabda Pagi yang terkasih, Yesus memberikan janji yang luar biasa kepada kita, bahwa Bapa akan mengabulkan segala sesuatu yang kita minta dalam namanya. Itu bukan berarti bahwa semua doa kita akan dikabulkan dengan cara yang kita inginkan, karena seringkali kita tahu berdoa, tetapi doa-doa kita terkadang bersifat memaksa Allah, menuruti kehendak kita, atau kita memaksa kehendak kita untuk
diikuti Allah. Bapak Ibu, para pendengar suara sabda pagi yang terkasih, sesungguhnya Allah selalu mendengarkan doa kita dan Dia akan bertindak sesuai dengan kehendak-Nya secara sempurna. Janji Yesus adalah sumber penghiburan dan kekuatan bagi kita semua. Dan dalam bacaan Injil tadi kita mendengar Yesus berkata kepada para rasulnya bahwa kita tidak meminta kepadanya, dan Dia berdoa bukan supaya Allah memenuhi keinginan kita, tapi karena Dia tidak mau mengatakannya dengan terus terang kepada kita. Dan satu waktu Dia akan berkata dengan terus terang bahwa Allah sungguh mengasihi kita karena kita telah mengasihi Dia. Dia datang kepada Allah dan Allah datang kepada kita karena kita percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar suara sabda pagi yang terkasih, marilah dengan iman, marilah kita mohon agar kita diberi kekuatan, agar kita setia dan tekun dalam doa. Saat ini, sesudah kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, gereja mengajak kita untuk tekun dalam doa, yakni melakukan doa sepanjang 9 hari yang disebut dengan novena. Doa untuk menantikan kedatangan Roh Kudus, atau yang kita sebut dengan menantikan Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para rasul. Sepanjang 9 hari orang diajak untuk setia dan tekun berdoa dengan berbagai wujud dan intensi, meminta kehadiran Roh Kudus untuk menaungi hati, budi, dan pikiran kita. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang selalu tekun berdoa, selalu menjalankan kasih Yesus dalam hidup kita sebagaimana yang diperingatkan kepada kita ketika Dia merayakan perayaan kasih yang paling nyata pada malam perjamuan terakhir. Di sana Dia tidak saja mengorbankan hidupnya bagi kita, tapi Dia juga mengingatkan kita untuk senantiasa merayakan Ekaristi, yang adalah sebuah doa yang menjadi pusat dan puncak kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena kasih Yesus rela mengorbankan dirinya di kayu salib. Dia tidak sekedar berbicara, tapi Dia melakukannya sebagai bentuk doa, yaitu dengan menerima kesengsaraan, penderitaan, dan kematian. Dan puncak dari kasih-Nya yakni rela mati di kayu salib. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, Putra-Mu meminta kami merayakan Ekaristi untuk mengenangkan Dia. Kami telah ikut serta dalam mendengar dan merenungkan sabda-Nya, dan mohon dengan rendah hati semoga Engkau mengobarkan api cinta kasih kepada kami dan memampukan kami berani mewartakan sabda-Mu di tengah dunia penuh tantangan ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, orang-orang
yang kita jumpai dalam perjalanan ke tempat-tempat kerja. Orang-orang yang bekerja bersama kita, orang-orang yang bekerja di rumah hari ini. Segala usaha dan karya kita, hidup dan perjuangan kita senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.